pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. KKB serang pos TNI Polri di Kabupaten Puncak. Kontak tembak pecah, 1 KKB meninggal. Banjirop di Merauke, sejumlah rumah warga di pesisir pantai rusak. Ada pelanggaran, KPU Maibrat gelar pemilihan susulan di 1 TPS. Satgas Operasi Damai Kartens pada hari Senin terlibat kontak tembak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dalam insiden tersebut, seorang KKB yang masuk DPO bernama Jelek Waker tewas tertembak. Hingga kini jenazah Waker masih berada di RSUD Puncak untuk menjalani otopsi dan akan diserahkan ke pihak keluarga. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Bayu Suseno mengatakan insiden baku tembak terjadi karena KKB menyerang pos aparat keamanan di distrik Gome. Sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Timur telah terjadi gangguan serangan KKB kepada pos Gome yang merupakan pos dari rekan TNI dari Batalion 323 Buaya Putih yang ada di Puncak Ilaga. Berdasarkan kejadian tersebut, kami dari Satgas Operasi Damai Kartens mengirimkan pasukan Brimob dan 1 peleton dari pasukan Nanggala untuk memperkuat pos Gome tersebut. Setibanya di lokasi, kontak tembak telah terjadi 1 jam kurang lebih, dan setelah itu kami melakukan penyisiran dan kami berhasil menemukan 1 jenazah KKB yang diduga merupakan DPO Polres Puncak atas nama Jelek Waker. Untuk jenazah kami evakuasi menuju ke RSUD di Ilaga sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, dan kemudian kami serahkan kepada Kapolres, dan dari Kapolres menyerahkan kepada Bupati dan diberikan kepada keluarga dari KKB tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP, kami menemukan berbagai barang bukti, antara lain yaitu sejumlah obat-obatan, kemudian atribut KKB, kemudian sejumlah uang, dan amunisi. Untuk selanjutnya, penyelidikan dan penyidikan atas kasus ini akan kami lakukan secara terus-menerus. Hingga kini aparat TNI Polri tengah siaga 1 dan meningkatkan patroli keamanan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan susulan dari kelompok kriminal bersenjata. Hendra melaporkan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Cuaca buruk yang terjadi di Merauke, Papua Selatan merusak rumah yang ada di pantai Binaloka. Rumah seorang nelayan rusak parah akibat tergerus air laut. Mahdi hanya bisa pasrah, rumahnya rusak, bahkan nyaris roboh. Mahdi juga sempat membuat pagar agar air laut tidak menghantam rumahnya. Namun derasnya hantaman air laut membuat rumahnya tetap rusak. Tangga ini Pak, seperti apa ini yang rumahnya beliau ini? Yang ini sudah hancur, ini sudah karena kita kena angin itu hari itu, jadi kita sementara jaga-jaga lagi. Ombaknya besar ya? Ombaknya karena katanya ombaknya besar ini yang mau datang. Jadi rumah ini tidak ditempati lagi? Tidak nih? Tidak. Kenapa memang sudah hancur ya? Ya karena kalau air datang ya kena tetap rubuh lagi. Rubuh lagi ya? Warga di pesisir pantai Binaloka sudah terbiasa rumahnya rusak diterjang banjirop. Mereka tidak punya pilihan dan hanya bisa pasrah. Mereka berharap pemimpin baru yang akan terpilih nanti di Merauke bisa mencari solusi buat mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. SPBU di Merauke, Papua Selatan mulai membatasi pembelian BBM bersubsidi. Pertalite dibatasi untuk kendaraan roda 2. Pengendara hanya diizinkan mengisi 10 liter Pertalite dalam sehari.
Pengendara juga wajib menunjukkan barcode. Pengelola SPBU Ahmad Yani Merauke, Albert, mengatakan pembatasan ini sudah mulai diberlakukan pada 1 Desember. Ini pembatasan Pertalite sudah dilakukan di SPBU Anda ya? Ya, sudah mulai dari tanggal 1 Desember. Jadi pembatasannya seperti apa itu? Kalau untuk pembatasan roda 2 itu kita sudah berlaku dengan barcode. Barcode itu sudah disiapkan dari SPBU yang bersangkutan. Jadi untuk kapasitas tangki yang untuk roda 2 dibatasi 10 liter. 10 liter per hari. Jadi harus pakai barcode kalau beli Pertalite ya? Iya, harus pakai barcode. Tapi tetap harga masih 10.000. Tetap 10.000. Kalau mobil berapa pembatasannya? Untuk mobil pembatasannya itu kalau tidak salah 60. 60. Jadi setiap warga harus menggunakan barcode juga? Menggunakan barcode ya. Kalau untuk roda 4, untuk angkot masing-masing harus punya barcode. Untuk pengambilan Pertalite di SPBU. Untuk mobil, SPBU membatasi pengisian 60 liter per hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dalam menyambut Natal dan Tahun Baru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyiapkan uang tunai senilai 5,6 triliun rupiah. Uang kartal tersebut disiapkan di 4 provinsi, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Papua, Fatur Rahman, mengatakan Bank Indonesia akan bersinergi dengan bank swasta dalam menyiapkan kas titipan. Papua kita menyelenggarakan gerbang Natal. Jadi dengan perbankan kita menyelenggarakan penukaran uang untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat menyambut Natal. Kebutuhannya meningkat, ya, karena pertumbuhan ekonomi juga kan, ekonomi tumbuh maka konsumsi bisa meningkat. Seperti itu, kemudian juga ada juga pilkada tarikannya juga besar. Berarti masih dampak pilkada juga ya untuk kenaikan tersebut. Ya kan, ini kan kebutuhan cash ya, kebutuhan cash. Jadi misalnya Tuhannya mau Natalan, mau ngasih angpau ke ponakan-ponakan, ke orang tua, biasanya kan kita ingin memberikan yang terbaik gitu kan. Di hari yang spesial, kita kasih uang yang masih bagus gitu kan. Menurut Fatur Rahman, jumlah uang kartal tahun ini naik 19% dibandingkan tahun sebelumnya, 4,7 triliun rupiah. Bank Indonesia Papua mengimbau masyarakat agar memanfaatkan uang non-tunai dalam bertransaksi karena lebih praktis, mudah, dan aman. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maibrat menggelar pencoblosan ulang di TPS 01 Kampung Ayawasi pada hari Senin. Pencoblosan ulang digelar karena di kampung ini Bawaslu menemukan surat suara sudah tercoblos sebelum warga memilih pada 27 November lalu. Saat PSU akan dimulai, terjadi protes dari sejumlah warga. Usai mendapat penjelasan, akhirnya warga menerima pencoblosan ulang dan mereka menyalurkan hak pilihnya dengan tertib. Ketua Bawaslu Kabupaten Maibrat, Isai Asmuruf, mengatakan PSU digelar karena ditemukan surat suara sudah tercoblos. Ternyata kami membuka logistiknya bersama dengan teman-teman KPU Kabupaten Maibrat, KPU Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Maibrat, Bawaslu Provinsi, Pak Elo Polda juga untuk menyaksikan proses pembukaan logistik itu. Ternyata Nawita masih dalam keadaan segel, baik provinsi maupun kabupaten. Jadi status mereka itu kita kasih untuk pemilihan susulan PSU. Atas nama memilih proses susulan. Nah, kalau susulan berarti tidak ada terjadi kotak suaranya itu masih segel, terus surat suaranya itu masih utuh. Itu statusnya susulan. Nah, kalau ini sudah masuk status PSU karena surat suaranya sudah dicoblos. Kira-kira itu. Ada berapa banyak jumlah yang
DPT-nya di sini? Di sini jumlah DPT 305. Tetap kami sudah menyampaikan secara regulasi bahwasanya yang datang menggunakan hak suaranya harus one man one vote, satu orang satu suara dengan menunjukkan KTP elektronik menyalurkan hak suaranya. Setelah selesai pencoblosan, hasil rekapitulasi di kampung ini akan digabung bersama hasil rekapitulasi di 24 distrik. Topan melaporkan dari Maibrat, Papua Barat Daya. Sentra Penegak Hukum Terpadu Provinsi Papua Tengah turun tangan melakukan supervisi terhadap Gakumdu Kabupaten Mimika terkait pemberhentian kasus operasi tangkap tangan. Bawaslu Mimika sebelumnya menangkap 2 orang pada 26 November 2024 di Jalan Budi Utomo, Kabupaten Mimika. Bawaslu menemukan uang sebesar 1,1 miliar rupiah di dalam sebuah mobil. Usai diselidiki, penemuan uang sehari sebelum pencoblosan tidak terkait dengan politik uang. Ketua Sentra Gakumdu Papua Tengah, Yonas Yanampa, mengatakan penanganan kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Bawaslu Mimika sudah sesuai aturan. OTT yang kemarin dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika bersama dengan Sentra Gakumdu Mimika. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan 16 laporan dari masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Mimika yang sampai dengan hari ini belum ada kepastian hukum. Nah, kedua agenda inilah kemudian Bawaslu Provinsi bersama Sentra Gakumdu Provinsi pandang penting untuk kami melakukan supervisi. Nah, hari ini kami sudah lakukan klarifikasi dengan Bawaslu Kabupaten dan untuk sementara akan kami menindaklanjuti atas klarifikasi di hari ini. Juga OTT juga karena Bawaslu Kabupaten Mimika sudah melangkah untuk mengembalikan alat bukti sehingga tentunya ini juga menjadi pembahasan hari ini untuk klarifikasi terkait dengan hal itu. Dan hal ini menjadi atensi. Mereka beranggapan bahwa ini tidak memenuhi unsur. Tidak memenuhi unsur dan ini dijadikan informasi awal. Nah, hal ini dah kemudian kami sudah klarifikasi. Ya, dan tentunya dan menindaklanjuti. Saat ini Bawaslu Mimika sedang menangani 16 laporan dari sejumlah paslon. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Bawaslu Manokwari, Papua Barat merekomendasikan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 09 Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat. Bawaslu menemukan pelanggaran, antara lain anak di bawah umur ikut mencoblos. Rekomendasi pemungutan suara ulang tersebut berdasarkan penelitian dan analisis rekaman video yang diterima Bawaslu. Ada anak di bawah usia memilih ya. Usia memilih kan 17 tahun ke atas. Kemudian pada saat persekutuan pemungutan tanggal 27 itu, kemudian kita mendapati bahwa adanya anak usianya kurang lebih 12 tahun. Itu 12 tahun bersama dengan mamanya itu memilih di TPS 09 Kelurahan Sanggeng. Nah, itu berdasarkan video yang ada proses pemungutan tadi TPS, kita bisa menyaksikan bahwa memang berdasarkan hasil klarifikasi karena Bawaslu setelah mendapatinya temuan kita langsung melakukan klarifikasi beberapa anggota KPPS yang terlibat. Dan klarifikasi hari ini kita masih lanjutkan. Karena ini kan dia berpotensi PSU dan potensi pidana. Untuk untuk PSU sendiri itu kita hari ini kita akan masukkan rekomendasi. Kita sudah siapkan rekomendasi secara berjenjang yang akan disampaikan kepada Ketua KPPS, kemudian tembusan kepada PPD, dan juga nanti kita akan dari Bawaslu akan menyampaikan pengantar berdasarkan hasil laporan dari kita punya PTPS maupun juga dari Panwas berdasarkan surat rekomendasi yang nanti kita akan lampirkan, tapi juga sampaikan ke KPU Kabupaten Manokwari untuk ditindaklanjuti. Bawaslu juga menegaskan petugas KPPS di TPS terkesan membiarkan kejadian tersebut. Seharusnya KPPS melarang seorang anak mencoblos.
KPU didesak segera melakukan PSU sebelum 10 hari sejak 27 November. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Saat ini sebagian besar petani padi di semua kawasan di Merauke sedang melaksanakan panen. Banyaknya stok beras dari petani membuat harga beras di pedagang stabil. Ismail, salah satu penjual beras di Merauke, berharap harga beras terus stabil. Pak Mail berapa sekarang per kilonya? Ada yang 13, ada yang 14. Masih harga tetap ya? Iya, masih tetap. Itu karena mungkin musim panen juga, panen? Iya, masih ada panen dari lokasi. Nah, kira-kira kalau untuk menjelang Natal ini harga beras apakah diprediksi akan naik lagi? Kalau menurut saya sih enggak stabil. Stabil ya? Iya. Karena panen banyak ya? Iya. Oh. Saat ini untuk beras jenis Inpari dijual Rp13.500 per kilogram, beras jenis Mambramo dijual Rp15.000 per kilogram, dan beras jenis Ciliwung dijual Rp15.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dalam mendukung program Asta Cita dan Prioritas Indonesia Maju 2045, Polri melalui Operasi Damai Kartens mendukung penguatan ketahanan pangan di Papua. Salah satu langkah konkret dengan membuka kebun pekarangan milik polisi orang asli Papua, Brigpol Victor Merani, di Kampung Malompo, Kabupaten Kerom, seluas 1 hektar. Kebun ini memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat sekitar. Ini membuktikan keberhasilan Polri memanfaatkan pekarangan keluarga untuk program ketahanan pangan. Victor berharap hasil panen dari kebun miliknya bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama orang asli Papua, untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi sumber pangan. Kami selama ini, kami sudah memanen kayu kacang panjang, ini hasilnya yang lain sudah kami taruh di sana. Ini yang kami maksud bahwa kita gunakan pekarangan keluarga, jadi kita tidak terlalu berpikir jauh untuk kita punya lahan yang besar, tetapi ketika kita memanfaatkan pekarangan keluarga, hasilnya dapat memuaskan. Kami berharap masyarakat di sekitar maupun keluarga kami bisa mengikuti apa yang kami lakukan seperti ini, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga maupun biaya hidup saudara-saudara sekalian, khususnya kami yang orang asli Papua. Terima kasih. Saat ini banyak warga asli Papua memiliki kebun atau lahan di pekarangan rumah yang luas. Lahan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dan mubazir, padahal bisa dimanfaatkan menjadi sumber pangan masyarakat. Arthur melaporkan dari Kerom, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.